Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Suti Qurratul Ainayah dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra. Di sini saya akan membahas tentang sastra pada masa Pujangga Lama. Seperti yang kita tahu, pada masa Pujangga Lama terbentuk dari pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa kini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara sendiri, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar pantai Sumatera dan semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara, muncul karya-karya berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Adapun karakteristik pada masa Pujangga Lama, yang pertama menyajikan tema pertentangan adat, yang meliputi pertentangan antara kaum muda dan kaum tua, kawin paksa, romansa, dan permaduan, dan sebagainya. Yang kedua, kaya akan bahasa klise dan sehari-hari, sehingga karya sastranya pun mudah untuk dimengerti. Ketiga, kaya akan hikayat sastra lama. Keempat, puisi pantun dan syair. Yang kelima, bersifat didaktis. Adapun kelebihan dan kekurangan pada angkatan Pujangga Lama. Kelebihannya ialah penggunaan peribahasa dan pepatah, sehingga karya yang muncul bernilai kehidupan sehari-hari. Kekurangannya, pada angkatan Pujangga Lama ini, karya sastra masih bersifat kedaerahan. Keempat ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau lahir di Malaka tahun 1796 dan meninggal di Jeddah Arab pada tahun 1854 dikarenakan penyakit korela. Beliau merupakan seorang guru atau munshi dalam bidang bahasa. Beliau pernah bekerja untuk Thomas Trafford Raffles yang menjadi juru tulis atau menerjemahkan Injil ke teks agama Kristen lainnya. Karyanya dikenal dengan nama Hikayat Abdullah karena di dalam ceritanya menceritakan autobiografi perjalanan hidupnya. Mengangkat pula cerita pendirian Singapura oleh Raffles sehingga karya ini dijadikan rujukan berdirinya sejarah Singapura. Kisah pelayaran dari Singapura ke Kelantan, kisah pelayaran dari Singapura ke Mekah, syair Singapura terbakar, kampung gelam terbakar, caretara kapal asap. Adapun tokoh-tokoh pada angkatan Pujangga Lama, yang pertama ialah Hamzah Fansuri. Beliau merupakan ulama Sufi dan sastrawan pada abad akhir 16 dan awal abad 17. Beliau berasal dari Barus, Sumatera Utara, dan beliau menganut aliran Wahdatul Wujud. Beliau merupakan pencipta genre syair, dan beliau juga disebut pemula puisi di Indonesia. Adapun karya-karya beliau sebagai berikut, yaitu syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair burung pipit, syair burung pungguk, dan syair sidang fakir. Tokoh yang kedua ialah Syamsuddin Pasai, atau yang biasa kita sebut atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau hidup pada abad ke-16 dan 17, murid dari Hamzah Al-Fansuri. Beliau lahir dari Aceh dan penasihat Sultan Iskandar Muda. Karya-karya beliau sangat banyak, antara lain Jauharal Haqqaiq,
Risalat Tubayin al-Muhyiddin fi Zakirillah, Mirat al-Mu'minin, Syarubay Hamzah Fanshuri, Nural Dakkai Tarik al-Syalikin, Mirat Taliman Kitab al-Harakah, dan Zikir Dairat Qasani al-Harakah. Ada tokoh yang ketiga, yaitu Nuruddin Araniri. Beliau hidup pada abad ke-16 dan 17. Beliau lahir di kota Ranir, Gujarat, India. Beliau merupakan penasehat kesultanan. Beliau melakukan pemusnahan karya-karya Wadah al-Wujud. Dan dia kembali ke India karena setelah kalah beradu pandangan dengan Sakwala. Adapun karya-karya beliau yaitu Mustal As-Salatin atau yang disebut dengan Taman Raja-Raja, Siratal Mustaqim atau yang disebut dengan Jalan yang Lurus, dan Darul Fawaid fi Syara Al-Qaid dan Fahwai Al-Bayyah. Nah teman-teman, sudah melihat videonya semua kan? Semoga videonya bermanfaat. Dadah, Assalamualaikum. So here we go again, I kissed that girl again, but suddenly it must come to an end. Stop smiling, you know you are so annoying. Your cheeks, your lips, your hips, how it's so tempting.